Bab 34 tidak bisa dipusingkan. Panggilan Alexander Blackwood membuat semua orang yang hadir ketakutan, termasuk Kak Desi. Finnegan Knight juga melihat wajah Alexander Blackwood dengan jelas setelah lampu dinyalakan, dan saat ini, dia tercengang. Saat Alexander Blackwood memanggilnya, keringat dingin menetes di punggungnya. Sial, kenapa Raja Iblis ini ada di sini? Bagaimana caranya kamu berbicara? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Finnegan. Apakah kamu mencari kematian? Seorang pria muda bergegas maju karena marah. Finnegan Knight menamparkan pemuda itu, lalu tertawa getir pada Alexander Blackwood. Kak Desi di samping menyadari ada yang tidak beres, setelah Finnegan Knight melihat wajah Alexander Blackwood dengan jelas, wajahnya menjadi pucat, dan tangannya sedikit gemetar. Kak Desi hanya bisa mengerutkan kening, dan berbisik, "Tuan." Alexander Blackwood meletakkan tangannya di sakunya, menatap Finnegan Knight, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Fin, hebat kamu. Baru 2 tahun kamu meninggalkan penjara Shadowgate, kamu berani membiarkan wanitamu datang mempermalukanku." Begitu kata-kata ini keluar, Finnegan Knight kaget, dan buru-buru tersenyum pahit. "Wakil kedua, apa kamu bercanda? Beraninya aku membiarkan Jenny mempermalukanmu." "Aku tidak tahu wakil kedua ada di sini, jadi ada sedikit kesalahpahaman dengan Jenny. Kalau aku tahu bahwa kamu di sini untuk memandu pekerjaan, beraninya aku mengeluh sedikit pun." Kak Desi di samping mau tak mau bergidik mendengar hal itu, di matanya Finnegan Knight selalu seperti dewa yang misterius. Namun, saat ini, Finnegan Knight sedang tersenyum menyanjung Alexander Blackwood. Para penonton ketakutan saat mendengar percakapan antara keduanya. Apa yang terjadi? Pria bertubuh besar seperti Finnegan Knight memiliki hubungan lama dengan Alexander Blackwood, terlebih lagi, dia masih sangat takut pada Alexander Blackwood. "Tampaknya Devil tidak cukup melukai wajahmu yang tampan ini. Ingatanmu tidak panjang, jadi kamu berpura-pura hebat di depanku," kata Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum. Seluruh tubuh Finnegan Knight gemetar. Awalnya dia tidak mendengarkan disiplin di penjara Shadowgate, lalu Alexander Blackwood langsung menjadikannya teman satu sel dengan Devil. Devil adalah pria ganas yang membunuh keluarga Laksamana negara Zephyria. Finnegan Knight hampir dipukuli sampai mati oleh Devil. Pada akhirnya, dia merendahkan diri dan berkata-kata lembut kepada Alexander Blackwood, jadi dia mengganti selnya. Semua orang terpana, hampir menggigit lidah mereka sendiri. Finnegan Knight ditampar wajahnya oleh seorang pria bernama Devil saat itu. Finnegan Knight tersenyum datar, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Baru saja kamu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada wanitamu," kata Alexander Blackwood datar. Plok. Finnegan Knight tidak mengatakan apa-apa, lututnya melunak, dia berlutut di depan Alexander Blackwood. "Wakil kedua, aku tidak tahu itu kamu, bercanda, jangan diambil hati. Aku memang seperti ini. Aku berbicara dengan arogan dan berbicara dengan lantang. Aku sudah bersamamu selama beberapa tahun, kamu tahu itu dengan sangat baik." Kak Desi melihat pria gigi ini berlutut tepat di depan Alexander Blackwood, wajahnya semakin pucat, bahkan bibirnya mulai bergetar. Finnegan Knight memang jagoan, dan memang sangat mumpuni, kalau tidak, bagaimana cabang partai Dragon bisa mempekerjakannya sebagai tamu istimewa? Tapi itu pria yang sangat hebat, dan dia berlutut dan meminta maaf di depan Alexander Blackwood, bahkan tidak berani menarik napas, ini terlalu menakutkan. "Oke, bangun, pria dewasa, lututmu tidak boleh selembut itu." Alexander Blackwood melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan duduk kembali di sofa. Sophia Caldwell di samping sudah terpana, bahkan menggigit ujung lidahnya dengan keras, takut dia sedang bermimpi, dan rasa sakit itu menyebabkan air matanya keluar. Finnegan Knight berdiri dari lantai, lalu tersenyum malu. Alexander Blackwood adalah traumanya dalam hidup ini, dan dia juga pria galak yang tidak bisa diprovokasi. Lebih baik berlutut dan kehilangan muka daripada disiksa. Para tahanan di penjara Shadowgate kota Ambercrest semuanya ganas,
dan beberapa dari mereka secara alami tidak patuh bagaimanapun hukumannya, tapi sekarang, mereka semua bersedia untuk patuh. Di mana orang-orang yang tidak taat itu? Lagi pula, tidak ada yang mau membahas masalah ini. Jenny, ini Tuan Alexander Blackwood, kamu juga bisa memanggilnya wakil kedua secara langsung. Kemarilah, bersulang untuknya 3 gelas anggur, sebagai permintaan maaf atas kekasaranmu sebelumnya. Finnegan Knight menarik Kak Desi dengan tersenyum, menariknya ke depan. Kak Desi penuh dengan kesedihan, tapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak, dia menuangkan 3 gelas penuh anggur dan menyerahkannya kepada Alexander Blackwood. Tuan Alexander, aku minta maaf sudah menyinggung kamu barusan, ini semua salah aku, tolong jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Setelah mengatakan ini, Kak Desi mengangkat kepalanya dan menghabiskan minumannya. Sofia Caldwell memutar matanya dan bergumam, aku tidak salah lihat, kan? Kak Desi ternyata meminta maaf dan bersulang untuk Alexander Blackwood. Kak Desi mengambil gelas anggur kedua dan berkata, baru saja aku agak memihak, Tuan Alexander, tolong jangan pedulikan. Setelah mengatakan ini, cangkir kedua juga habis. Setelah 2 gelas minuman keras, Kak Desi sudah sedikit mabuk, tapi dia masih tidak berani mengabaikan gelas ketiga, dan berkata, hormati kamu untuk gelas ketiga, dan berharap kamu akan datang ke bar kami untuk minum lebih sering di masa depan. Gratis, itu dianggap sebagai permintaan maaf, tolong jangan menolak. Setelah mengatakan ini, gelas anggur ketiga juga dihabiskan. Bagaimanapun, Kak Desi adalah wanita dewasa, dia berbicara dan melakukan sesuatu dengan sangat lembut, yang membuat orang tidak menemukan kesalahan. Alexander Blackwood melihat bahwa dia minum 3 gelas anggur dengan tulus, jadi dia berhenti mengkhawatirkan masalah sepele ini. Dia mengangguk, dan tidak berbicara lagi. Wakil kedua, aku ingin bersulang. Hehe, kamu sudah melakukan perjalanan jauh-jauh ke kota Evermore tanpa mengatakan dulu sebelumnya, kalau tidak, aku akan menyambutmu. Kata Finnegan Knight. Oh, ini pasti istri wakil kedua, halo ipar. Mari kita minum bersama, kakak ipar, aku menghormati kamu dan wakil kedua. Ayo, ayo, Jenny, ikut aku dan minum lagi. Wajah Sofia Caldwell merah, tapi dia tidak menjelaskan, dia mengangkat gelas wine untuk mendentingkan gelas bersama Finnegan Knight dan Kak Desi. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia bisa membuat Kak Desi dan Finnegan Knight bersulang untuknya pada saat yang bersamaan. Dan itu adalah suami yang tidak berguna yang dipandang rendah oleh Abigail Lawson, petugas penjara kecil yang keluar dari sudut penjara Sadogate Alexander Blackwood. Alexander Blackwood berkata, aku sudah tidak marah, kalian pergilah. Finnegan Knight tersenyum, tidak berani berkata apa-apa lagi, dia membawa Kak Desi kembali ke kantor. Tuan, siapa orang ini? Tanya Kak Desi dengan ekspresi keheranan di wajahnya, melihat Finnegan Knight begitu rendah hati di depan orang untuk pertama kalinya. Finnegan Knight menelan seteguk air liur, dan berkata dengan senyum getir, hehe sebaiknya kamu berhenti bertanya, dan berhati-hatilah untuk tidak memprovokasi dia di masa depan, kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungimu biarpun ada 10 aku. Dia hanya ada sedikit hubungannya dengan Hannah Merrick, apakah pantas membuatmu begitu takut? Kak Desi mengerutkan bibirnya, sedikit tidak puas. Tentu saja aku tidak berani menyinggung Hannah Merrick, tapi yang ini, aku bahkan tidak berani membuatnya marah. Pokoknya, jangan terlalu banyak bertanya, buka mata di masa depan. Finnegan Knight menghela nafas panjang, dan berkata dengan getir. Ketika Sofia Caldwell terhuyung-huyung dan bangun untuk check out, dia diberitahu oleh pelayan bahwa Kak Desi sudah menyatakan gratis. Aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan dapat menikmati pesanan gratis di bar Kak Desi. Sofia Caldwell memiliki perasaan campur aduk di hatinya, level memungut harta karunku ini memang terhebat di kota Evermore. Meskipun aku memungut harta karun Abigail, itu agak tidak baik. Setelah memikirkannya, dia memiringkan tubuhnya dan jatuh ke pelukan Alexander Blackwood dengan keras. Bab 35 Manor Azure Peak.
Sophia Caldwell, yang berpikir untuk memungut harta karun, sepanjang hari, minum terlalu banyak, dia malah membuat Alexander Blackwood memungut ikan mati. Dia mengerutkan kening, dia tidak berharap Sophia Caldwell begitu payah. Tidak mudah mengurus seorang wanita yang mabuk, sehingga dia hanya bisa dibawa kembali ke Manor Azure Peak. Benar saja, tempat tinggal orang ini adalah Manor Azure Peak. Setelah mobil sampai di Manor Azure Peak, Sophia Caldwell membuka sedikit matanya, berpikir dengan linglung. Saat mereka tiba di villa di puncak gunung, Alexander Blackwood membantu Sophia Caldwell keluar dari mobil. Saat ini, Sophia Caldwell hampir terbangun dari mabuknya karena kaget. Manor Azure Peak, seperti yang semua orang tahu, adalah kawasan paling kaya di kota Evermore, tempat yang hanya bisa ditinggali oleh orang kaya dan petinggi. Dan hanya ada satu villa di atas Manor Azure Peak, yang dikenal sebagai Istana Langit Azure Peak. Sudah ada legenda tentang villa ini di kota Evermore. Alexander Blackwood, apakah dia sebenarnya pemilik Istana Langit Azure Peak? Apakah kamu bercanda? Bukankah dia petugas penjara? Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Sophia Caldwell terkejut. Apakah kamu sudah bangun? Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara ketika dia melihat Sophia Caldwell bangun. Sophia Caldwell mengangguk malu, menyentuh dahinya yang bengkak, dan berkata, "Maaf, aku minum terlalu banyak." Alexander Blackwood berkata, "Kalau begitu kamu pulang sendiri." Ah! Sophia Caldwell hangus total karena kata-katanya secara langsung, orang ini pasti pria yang kaku. Tidak ingin memanfaatkan kemabukannya, membiarkannya kembali sendiri setelah melihatnya bangun. Tidak ada apa-apa di sini, apakah dia harus berjalan kembali dengan kaki sendiri? Hell, apa maksudmu? Bantu orang harus sampai akhir. Aku sudah ada di sini, kamu suruh aku kembali sendiri sekarang. Kalau sesuatu terjadi padaku, bagaimana kamu menjelaskannya kepada Abigail? Dia berkata dengan marah. Itu benar, kalau begitu ikutlah denganku. Kamu bisa istirahat di sini hari ini, lagi pula, ada beberapa kamar kosong. Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu membuka pintu untuk membiarkan Sophia Caldwell masuk. Melihat dia membuka gerbang dengan kartu kunci, Sophia Caldwell tidak bisa menahan keterkejutannya lagi, sepertinya Alexander Blackwood benar-benar pemilik villa ini. Villa ini, milikmu? Tanya Sophia Caldwell heran. Seseorang memberikannya kepadaku, kata Alexander Blackwood dengan marah, menendang sepatunya dengan santai, dan langsung masuk. Dia dengan santai menunjuk ke sebuah kamar di sebelah tangga, dan berkata, "Kamu bisa tinggal di sini, semuanya sudah jadi, tapi tidak ada pakaian ganti untukmu." Oke. Sophia Caldwell kaget, tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa mengangguk setuju dengan bodohnya. Pada saat yang sama, dia menilai villa ini sekitar 4 triliun. 4 triliun, apa konsepnya? Kalau mereka menjual Enigma Corp milik keluarga Caldwell dan Lawson Enterprises milik Abigail Lawson bersama-sama, itu tidak akan cukup untuk membeli villa ini. Badut itu sebenarnya aku. Sophia Caldwell memiliki pemikiran seperti itu di benaknya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya, kalau Abigail Lawson dibawa ke sini oleh Alexander Blackwood, apa yang akan dia pikirkan di dalam hatinya? Alexander Blackwood melirik Sophia Caldwell dan berkata, "Santai saja, jangan terlalu kaku, aku tidak memikirkanmu." Setelah Sophia Caldwell mendengar kalimat ini, dia memutar matanya dengan marah, "Itu terlalu menyakitkan. Aku ingin melihat-lihat, tidak apa-apa." Sophia Caldwell sedikit penasaran dengan villa legendaris di kota Evermore ini, dia mau tidak mau bertanya dengan sedikit malu. "Lihat saja." Alexander Blackwood mengangkat bahu, "Aku akan pergi mandi dan istirahat, kamu urus diri sendiri." Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood langsung pergi ke lantai 2. Setelah berkeliling villa, Sophia Caldwell berkata dengan kaget, "Ini adalah keluarga kaya. Villa ini didekorasi, sepertinya setidaknya 4-6 triliun. Saat dia hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Sophia Caldwell mendengar bel pintu,
dan membungkuk ke monitor dan melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Ini Letnan Jenderal Hannah Merrick, dewa perang wanita dari negara Avalora. Sofia Caldwell terbata-bata setelah melihat orang di monitor. Betul, Hannah Merrick hadir lagi, dia masih ingin membujuk King of Eternal Night untuk keluar lagi. Hannah Merrick membunyikan bel pintu untuk waktu yang lama tapi tidak ada jawaban, jadi dia menghela nafas dan berkata, "Pak King of Eternal Night, aku tahu kamu pasti ada di dalam, bisakah kamu memberi aku kesempatan untuk bertemu dan mengobrol?" Sofia Caldwell sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas, dan menatap kosong ke arah Hannah Merrick di monitor. "Aku akan datang lagi, Pak." Seharusnya tidak terlalu tertekan karena apa yang terjadi saat itu. Hannah Merrick hanya bisa menghela nafas sebelum menunggu jawaban. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Alexander Blackwood menjulurkan kepalanya keluar dari lantai 2 saat ini dan bertanya, "Bukankah kamu mabuk? Kamu belum istirahat? Tunggu apa lagi?" "Seperti yang aku katakan, aku tidak mengincar kamu." Sofia Caldwell tidak peduli untuk marah lagi, dia buru-buru berkata, "Tidak." Letnan Jenderal Hannah Merrick baru saja datang dan membunyikan bel pintu. "Aku tidak berani membuka pintu." Alexander Blackwood terkejut ketika mendengarnya, lalu mendengus dingin, dan berkata, "Jangan buka pintunya, wanita itu orang gila yang sombong, aku tidak ingin melihatnya lagi." "Wanita yang membantumu di bar hari ini dari Hannah Merrick." Sofia Caldwell teringat sesuatu dan bertanya. "Namanya Zoe Blake, dia hanya bawahan Hannah Merrick, dia seburuk majikannya." Alexander Blackwood mencibir. Sofia Caldwell tertegun di tempat seperti disambar petir. Orang seperti Hannah Merrick adalah keberadaan yang membanggakan, sosok yang hanya bisa mereka kagumi. Saat berada di klub, mereka membayangkan, apa jadinya kalau Alexander Blackwood dan Hannah Merrick bertemu. Tapi saat ini, Hannah Merrick benar-benar datang menemui Alexander Blackwood secara langsung, bahkan ditolak oleh Alexander Blackwood. Itu terlalu dibesar-besarkan, luar biasa, dan itu membuat pandangan dunia Sofia Caldwell terasa seperti akan runtuh. "Halo!" teriak Sofia Caldwell setelah sadar kembali, hanya untuk menemukan bahwa Alexander Blackwood sudah tidak ada lagi, jelas kembali ke kamar. Tak berdaya, Sofia Caldwell tidak punya pilihan selain menekan keraguan di hatinya dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur besar yang nyaman, dia memiliki banyak pikiran di dalam hatinya, dia hampir tidak bisa tidur sepanjang malam, lewat tengah malam, ketika kelopak matanya tidak tahan, dia perlahan tertidur. Alexander Blackwood tidak memiliki beban psikologis, jadi dia tidur dengan nyenyak. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia mengetuk pintu kamar Sofia Caldwell tanpa sikap sopan. "Aku mau pergi, cepat bangun," kata Alexander Blackwood dengan tenang. "Tidak bisakah kamu membiarkanku istirahat lebih lama?" Sofia Caldwell memutar matanya dengan marah, mengira pria ini terlalu lurus, hampir tidak mungkin berubah. Saat bangun di pagi hari, bukankah semangkuk sup anti-mabuk panas seharusnya dikirimkan kepadanya? Tidak masalah kalau dia tidak memiliki sup mabuk, tapi dia ternyata memerintahkan untuk mengusir tamu secara langsung. Alexander Blackwood tidak berniat mengobrol dengan Sofia Caldwell, hari ini dia harus melapor ke Solstice Holdings untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia kembali ke keluarga Lawson untuk menangani bisnis. Kalau tidak, Alfred Lawson selalu ingin mengatur agar dia bekerja di Lawson Enterprises, itu cukup merepotkan. Meskipun Sofia Caldwell enggan, dia tetap berkemas dan bangun dengan mengenakan pakaian yang berbau alkohol, yang mengejutkannya, ada sarapan yang sudah jadi untuknya. Masih bisa diselamatkan. Melihat sarapan yang mengepul, Sofia Caldwell menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bab 36 Departemen Keamanan. Meskipun Sofia Caldwell masih memiliki banyak pertanyaan di hatinya dan ingin mencari tahu dari Alexander Blackwood sepertinya tidak siap memberinya kesempatan ini. Dia mengusir Sofia Caldwell langsung dari rumah, dan setelah meninggalkannya di jalan pusat kota, dia pergi.
Sangat tidak sopan, dengan sikapmu, sungguh aneh bahwa Abigail Lawson akan menyukaimu. Sophia Caldwell mengertakkan gigi dan berkata, Alexander Blackwood datang langsung ke Solstice Holdings untuk menyelesaikan masalah tindak lanjut masuk kerja. Luna Reed tidak menerimanya, tapi dia menyuruh sang sekretaris yang cantik membawanya ke Departemen Keamanan untuk melapor dan bertugas. Kepala Departemen Keamanan adalah seorang pria berusia 30-an, mengenakan setelan yang rapi, dengan rambut pendek, memancarkan semangat di seluruh tubuh. Tuan Julian, ini Alexander Blackwood, Wakil Kepala Departemen Keamanan yang baru. Tolong bimbing dia untuk mengetahui pekerjaan departemen, kata sang sekretaris dengan sopan. Julian Anderson berstatus tinggi di Solstice Holdings, dan sangat dihargai oleh Luna Reed. Dia bertanggung jawab atas semua jenis tugas keamanan di perusahaan, bahkan saat Luna Reed bepergian, dia sering berperan sebagai pengawal pribadi. Setelah melihat betapa mudanya Alexander Blackwood, Julian Anderson tidak bisa menahan kejijian di matanya, dan berkata, Wakil Kepala Alexander, ikut aku untuk berkenalan dengan rekan-rekan. Ketika semua orang melihat Wakil Kepala yang baru, mereka dengan enggan memberi muka, berdiri dan bertepuk tangan untuk mengungkapkan sambutan mereka. Julian Anderson berteriak, kalian semua belum makan, kan? Aku tidak tahu apakah tepuk tangan harus lebih meriah. Dengan aumannya, para satpam langsung bersorak keras, dan tepuk tangan semakin meriah. Setelah menyelesaikan ini, Julian Anderson menoleh dan menatap Alexander Blackwood dengan bangga. Melalui detail ini, dia percaya bahwa Alexander Blackwood dapat melihat seberapa besar otoritas yang dia miliki di departemen ini. Alexander Blackwood tidak peduli sama sekali, dia hanya datang ke sini untuk menghindari keluarga Lawson, dia hanya perlu punya jabatan. Aku tidak tahu Wakil Kepala Alexander masuk lewat kerabat atau teman yang mana. Kamu mendapat posisi tinggi sebagai Wakil Kepala begitu kamu masuk. Setelah Julian Anderson membawa Alexander Blackwood berkeliling, dia kembali ke kantor, lalu berkata dengan tenang. Departemen kami bisa menghidupi orang yang tidak berguna, tapi bukan orang tidak berguna yang tidak patuh. Karena kamu sudah memasuki departemenku, kamu harus mematuhiku dengan patuh. Apapun yang aku atur untukmu, kamu harus melakukannya untukku tanpa kompromi. Julian Anderson melihat bahwa Alexander Blackwood adalah seorang pemuda, jadi dia berbicara dengan sangat kasar. Demikian pula, dia juga merasa bahwa dia tidak perlu berbasa-basi dengan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood melirik Julian Anderson dengan santai, dan berkata dengan tenang. Tuan Julian adalah orang yang memiliki kemampuan hebat, aku datang hanya untuk mencari nafkah, tidak perlu menargetkan aku. Kamu masih sangat muda, apakah kamu pikir kamu berhak membiarkan aku menargetkanmu? Julian Anderson mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Biasanya yang paling aku benci adalah anak orang kaya yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya keahlian, tapi menguasai tempat dan tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, kita yang benar-benar mampu harus mulai dari bawah selangkah demi selangkah. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, dia menghina. Wajah Julian Anderson menjadi muram, dia merasa sedikit kesal, tapi, bagaimanapun, ini adalah orang yang diatur oleh Luna Reed untuk masuk. Kalau dia mengerjainya pada hari pertama, itu agak tidak menghormati Luna Reed. Hari masih panjang. Julian Anderson mengerang dalam hati. Alexander Blackwood tidak peduli apakah wajah Julian Anderson terlihat bagus atau tidak, setelah tertawa, dia keluar dan menjalani sisa prosedur yang diperlukan untuk masuk kerja. Luna Reed menyuruh orang diam-diam memperhatikan urusan Departemen Keamanan. Setelah mendengarkan ceritanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Sepertinya dia bukan orang yang cakap. Luna Reed berpikir sendiri, dia segera melupakan masalah itu dan mulai sibuk dengan masalah pekerjaan. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh Departemen Keamanan untuk mengetahui satu hal, Wakil Kepala Alexander bahkan tidak kentut. Tidak ada yang menganggap serius Wakil Kepala yang baru dan sangat muda ini. Julian Anderson adalah Kepala Departemen,
semua orang hanya mendengarkan Julian Anderson dan urusan beres. Alexander Blackwood sama sekali tidak menganggap serius hal-hal ini, dia tidak peduli sama sekali. Setelah menyelesaikan prosesnya, apakah dia tidak ada pekerjaan sehingga akan pergi untuk memperebutkan kekuasaan dengan Julian Anderson? Bukankah enak duduk di kantor dan bermain game komputer? Kamu bekerja denganku di malam hari, aku juga akan menarik salah satu bawahan di departemen. Kita akan menemani Direktur Luna membicarakan bisnis dengan orang-orang dari Seraphim Technologies. Julian Anderson masuk ke kantor Alexander Blackwood dan berkata seolah memberi perintah. Oh. Alexander Blackwood menjawab dengan ringan, tapi dia tidak melepaskan mouse. Melihat bahwa dia sedang bermain game tuan tanah, Julian Anderson tidak bisa menahan cemberut, dan dia menekan tombol power, komputer langsung mati. Julian Anderson berkata dengan wajah gelap, kamu harus ingat, meskipun kamu di sini hanya untuk melewati hari, kamu juga harus berpura-pura kepadaku lain kali kalau aku menangkapmu bermalas-malasan lagi, jangan salahkan aku karena menganggapmu sebagai model peringatan. Alexander Blackwood mengangkat bahu, tidak menganggapnya serius, dan menyalakan komputer lagi. Kalau bukan karena fakta bahwa kartunya tadi terlalu buruk dan dia tidak memiliki peluang untuk menang, Julian Anderson tidak akan bisa keluar dari kantor itu dengan mudah. Memotong harta orang seperti membunuh orang tua ya. Bukankah Happy Beans harus diisi ulang baru bisa membeli? Kalau aku memiliki kartu bagus di tanganku dan kamu mematikan komputernya, kepalamu akan dipotong. Alexander Blackwood bergumam dan membuka game tuan tanah lagi. Berdiri di luar kantor, Julian Anderson melirik Alexander Blackwood lagi, mau tidak mau menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Direktur Luna bisa membiarkan orang seperti ini menjadi wakil kepala, dan juga meminta dia untuk mengikutinya di malam hari. Begitu waktu bebas tugas tiba, beberapa orang sudah bertemu di garasi bawah tanah. Sang sekretaris dari Luna Reed yang pertama tiba di sana. Setelah melihat keramaian, dia langsung berkata, malam ini, Direktur Luna akan menemui bos muda Seraphim Technologies, Tiger Reynolds. Semua orang tahu masalah antara Tiger Reynolds dan Direktur Luna. Kali ini Tiger Reynolds mengincar tanah Millennium. Direktur Luna menilai bahwa Tiger Reynolds kemungkinan akan menggunakan beberapa cara yang tidak konvensional. Oleh karena itu, aku harap Departemen Keamanan waspada dan siap mengambil tindakan kapan saja. Julian Anderson tersenyum santai dan berkata, jangan khawatir, Direktur Luna. Ada aku di sini, dan ada tangan kanan si Tono di sini, jadi tidak akan ada masalah. Dia langsung mengabaikan Alexander Blackwood, dan menunjuk ke salah satu bawahannya. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, sedikit lebih tua dari Alexander Blackwood, dia terlihat sangat energik, dan penampilannya yang bersemangat sangat mengesankan. Dia latihan Muay Thai. Alexander Blackwood melirik dan kemudian menarik matanya, melihat asal Tono. Tono memperhatikan tatapan Alexander Blackwood, dan hanya memandangnya dengan jijik. Wakil kepala yang baru sehari di sini sudah tidak memiliki prestise di seluruh Departemen Keamanan. Apakah orang yang tidak kentut dengan keras pantas dihormati? Selang beberapa saat, Luna Reed muncul, tanpa sepatah kata pun, langsung masuk ke mobil bisnisnya Mercedes-Benz. Sekelompok orang juga naik ke mobil satu persatu, lalu pergi ke restoran kelas atas. Hahaha, Luna, aku tahu kamu tidak akan terlambat kali ini. Bos muda Seraphim Technologies, Tiger Reynolds, berdiri di depan pintu, melihat Luna Reed turun dari mobil, dia langsung menyapanya dengan senyuman. Tuan Tiger. Luna Reed mengangguk acuh tak acuh. Di samping Tiger Reynolds, seorang pemuda melihat Alexander Blackwood, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan senyum sinis, bajingan kecil, aku tidak menyangka kamu berada di Solstice Holdings, tidak heran kamu sangat sombong.